Untuk yang 30 tahun gimana? Pertama, cari dulu pasangannya. Yo. Cari dulu kalau belum ada. Laki-laki diukur dari siapa yang berani ngelamar duluan, bukan siapa yang berani ngomong cinta duluan. Itu nomor satu. Belum berani menikah. Ada usianya berapa Mas? Sekarang sudah 30. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita sekaligus sharing ya, Mas Eko boleh tanya-tanya lagi. Jadi prinsipnya begini, kamu mau menikah besok atau sekarang sama saja, nggak ada bedanya. Artinya hanya bedanya satu Mas Eko. Mohon maaf ya, ini mohon maaf saya perlu buka di teman-teman Veritizon yang belum menikah dan saat ini kepengen menikah. Bedanya cuma di masalah, mohon maaf ya sekali lagi, ini adalah di masalah haid. Artinya apa? Haid sekarang perempuan itu maju Mas Eko. Dulu orang haid pertama kali itu rata-rata mungkin SMP gitu. Kalau enggak dia di SMA kadang baru haid. Sekarang ini ditemukan SD itu sudah haid. Nah kalau SD sudah haid, artinya apa? Haidnya maju. Apa konsekuensinya? Menopausnya maju. Jadi nggak ada itu haidnya maju, menopausnya mundur, itu nggak ada rumusnya. Rumus secara kondisi fisiologis manusia itu kalau haidnya maju, menopausnya maju. Dulu menopause ditemukan orang-orang usia 60 sekian. Jadi usia pensiun dia baru menopause. Nah, sekarang ini menopausnya otomatis maju ya. Dia ditemukan di usia mungkin bisa jadi di usia 40 sekian. Ini sudah mulai ada tanda-tanda. 50 sudah banyak sekali yang menopause. Kalau kita nunggu nanti, mohon maaf, takutnya menopausnya udah keduluan, kemudian punya anaknya menjadi lambat. Nah, itu masalahnya di situ. Karena salah satu fungsi pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan yang kemudian melanjutkan estafet dakwah, estafet kebaikan-kebaikan orang tuanya. Karena ingat, kalau sudah meninggal dunia, idza mata munadama ingkota ila salasun. Oh, meninggal itu 3 aja yang masih menemani kita di alam barzah. Nah, salah satu poin adalah anak yang soleh. Nah, ini kan nggak mungkin kena tuh Mas Eko kalau kemudian dia hanya nikahnya terlambat. Nah, jadi kata kuncinya sederhana kok. Menikah itu murah. Bahkan gratis kalau mau jam kerja, di hari kerja, di KUA. Datang ke sana itu 0 rupiah. Saya jamin 1000% 0 rupiah. Nah kemudian masalah walimatul urus, tolong itu sekarang diluruskan. Walimah itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Yang wajib itu mengumumkan pernikahan. Jadi diumumkan pernikahannya, orang harus tahu. Perkara mengumumkannya via Facebook, mohon maaf ya saya tidak undang-undang, saya telah menikah, itu bagus malahan. Orang kemudian sekarang jarang yang nyibir, wah kamu nggak ngundang aku Mas Eko tega amat. Enggak, sekarang malah alhamdulillah nggak nyumbang. Jadi gitu. Nah, jadi sebetulnya pesta pernikahan yang gedabiah, yang mewah nggak karu-karuan itu sebetulnya malah membuat beban bagi orang-orang yang pengen menikah itu pikirannya bukan ijab kabul tapi malah resepsi itu. Padahal resepsi itu sunnah. Artinya nggak diadakan nggak apa-apa. Tapi kalau ijab kabul kan hukumnya wajib ya. Jadi untuk yang 30 tahun gimana? Pertama cari dulu pasangannya. Ya. Cari dulu kalau belum ada. Yang kedua kalau belum ketemu pasangannya, kamu jangan khawatir, jangan takut, minta tolong dicariin. Yang ketiga kalau dicariin, nggak usah milih-milih. Karena apa? Biasanya orang itu kalau milih malah nggak bisa dapat bagus gitu. Nggak usah milih. Prinsipnya kalau perempuan milih laki-laki, siapa yang berani ngelamar dulu itu yang dipilih. Itu aja. Mau cakep kayak apa, mau kaya kayak apa, kalau dia nggak ngelamar, no. Mau jelek kayak apa wajahnya, kalau dia ngelamar, terima. Laki-laki diukur dari siapa yang berani ngelamar duluan, bukan siapa yang berani ngomong cinta duluan. Itu nomor 1. Buat bapak-bapak, calon bapak Mas Eko, dan teman-teman laki-laki yang masih jombloan, ini saya hanya meluruskan saja bahwa jangan sampai kalau mencari perempuan itu harus cantik. Kalau harus cantik itu mohon maaf ya, cantik itu masalahnya adalah skincare. Ya, artinya apa? Artinya ketika kamu nanti all out usaha, istrimu mau dipoles bisa kok. Nah sekarang ini mohon maaf loh ya, coba orang menikah ada hukumnya misalnya dilarang menggunakan makeup. Misalnya harus wajah asli original. Saya kira semuanya nggak berani gitu kan. Artinya apa? Ya masalah itu sebetulnya. Bahkan teman saya itu pernah membuat riset kecil-kecilan, 90% itu ya makeup. 10%-nya ambiar, katanya begitu. Walaupun wallahu alam ya. Tetapi apa artinya? Kalau kita bicara hanya masalah, toh kita setelah menikah itu apa kita selalu lihat wajah istri kan ya? Enggak toh. Delok wajahnya terus
lapar gitu lihat wajahnya terus kenyang gitu kan ya enggak kan. Jadi wajah itu sebetulnya hanya dilihat ya sesekali, enggak kemudian wajah terus setiap hari enggak. Nah, jadi untuk para jombloan kamu skip tuh masalah kecantikan. Yang penting itu support. Cantik tapi kemudian RAM-nya nggak sama, nggak kompatibel, ya nggak bisa live kayak gini, ini nggak bisa kemudian jadi video bagus itu nggak bisa karena hubungannya sama banyak hal. Nah, maka menikah itu yang paling penting satu, cari yang mau sama kamu dulu itu nomor satu. Masalah wajah itu nomor 15 ya. Yang kedua, kalau dia udah mau, nah sekarang stepnya kayak apa? Nah, saya hanya menganjurkan kalau bisa mencari yang sekufu Mas Eko. Sekufu itu artinya apa? Pemikirannya mirip-mirip, keadaan ekonominya 11-12. Ya, firqah-firqah model-modelnya mirip-mirip itu kalau biasa seperti itu. Ya, seandainya harus berbeda, ya nggak apa-apa. Misalnya teman-teman Muhammadiyah dapat jodoh orang Nahdlatul Ulama itu keren, jadi Muhammad NU nantinya, ya nggak ada masalah. Nah, jadi prinsipnya gini loh, nikah kalau tujuannya fungsional, saya yakin Mas Eko itu nggak mungkin yang bersangkutan itu kemudian nunda-nunda. Fungsional kok. Aku nikah mau apa sih? Kalau bilang mau apa, yang penting orangnya mau begini. Gitu. Tapi kalau menikah mau yang penting aku dapat yang cantik, tak gendeng, enak, bagus. Nah, itu nggak nikah-nikah. Nah, jadi menikah itu prinsipnya kamu cari dulu jodoh. Dan jodoh itu tidak mesti jauh di sana. Jodoh itu kadang tetangga kita, kadang udah sering datang ke studio, seneng sama kamu, cuma kamunya nggak ngerespon karena kurang cantik. Ya toh? Kadang-kadang begitu. Iya, terus terang aja. Nah, jadi itu tidak dipungkiri. Cuma kalau usianya sudah 30-an, masih nunggu yang cakep, masih nunggu yang cantik, itu menjadi persoalan. Nah, jadi kata kuncinya itu sebetulnya kalau sudah menikah itu cantik itu nomor 15, tapi bahwa rapi, bersih, wangi, diajak ngobrol enak itu menarik, Mas. Jadi kamu nanti akan mendapati Mas setelah menikah itu, tanya Mas Andi yang sudah menikah, kamu akan mendapati istri itu walaupun kumel kayak apa, tapi kalau diajak ngobrol enak, nggak ketus sama kita, melayani dengan tulus, itu udah diayuni pol, ngalahke ayune sapa wae. Tapi kamu punya istri yang cantiknya luar biasa, tapi kemudian tidak taat, ngeyel, ngamuan, nggak karu-karuan, saya yakin kamu malah makan hati gitu kan. Jadi nikah itu mau apa tuh? Mau tentrem hatinya, bukan makan hatinya. Nah, jadi kata kuncinya adalah bagi yang pengen segera menikah ya jodoh kadang tidak jauh dari Anda, cuma Anda masih menolaknya karena apa? Ya karena Anda merasa kurang sempurna dan nggak ada sempurnanya. Kalau kamu cari cantik biasanya dia nggak kerja. Kalau dia cari kerja dia nggak cantik. Pokoknya selalu ada kekurangannya. Kenapa ada kekurangannya? Biar kamu menutupi kekurangan itu. Gitu ya. Jadi para ikhwan, kalau kamu dapat akhwat yang menurut kamu kurang sempurna, tugasmu menutupi, menyempurnakan. Pun demikian para akhwat, para perempuan, kalau kamu dapati suamimu, calon suamimu tidak sempurna, tugasmu lah menutupi. Karena apa? Huna libasulakum. Jadi kamu itu saling menjadi pakaian nutup kelemahan aibnya masing-masing. Mbok kamu mau ketemu siapapun di dunia ini, nggak akan pernah ketemu sama suami sempurna. Pasti ada cacatnya. Pasti. Kenapa ada cacatnya? Biar orang ini nggak bergantung pada manusia, hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau kamu masih pilih-pilih, hati-hati. Menopausnya maju lo ya. Hati-hati loh. Sekarang berarti masa punya anak. Karena, mohon maaf loh ya, kadang-kadang anak itu rezeki Mas Eko. Belum tentu nikah langsung tokcar, langsung jadi. Itu nggak mesti. Kadang faktor masih menunggu, mungkin hari ini juga ada pasangan yang belum punya momongan. Saya doakan dari tempat ini, dari channel Vertution TV ini, semoga Allah karuniakan keturunan untuk panjenengan semuanya. Amin. Gitu Mas Eko.